Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sejarah dan perkembangan akuntansi. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 2. Evolusi pembukuan pencatatan berpasangan. Sejarah awal akuntansi menunjukkan bahwa praktik pencatatan keuangan telah ada sejak sekitar 3000 tahun sebelum Masehi di berbagai peradaban seperti Babilonia, Mesir, dan bangsa Arab sebagai alat pencatatan sederhana untuk mengingat transaksi perdagangan. Lalu seiring perkembangnya perdagangan dan interaksi antar khususnya di kawasan Timur Tengah dan Eropa, praktik ini semakin maju hingga mencapai puncaknya di Italia, tempat para pedagang terutama dari Venesia dan Lombardia, yang kemudian mengembangkan metode pencatatan berpasangan yaitu double entry. Lalu adanya kontribusi besar yaitu seorang tokoh bernama Luca Pacioli pada tahun 1494 melalui karyanya yaitu Summa de Arithmetica adalah mendokumentasikan secara sistematis metode tersebut meskipun ia bukan penemunya sehingga dapat dipelajari dan diterapkan secara luas. Pacioli juga menekankan pentingnya pencatatan yang rinci, transparan, serta perhitungan laba dan penutupan buku secara periodik untuk memberikan informasi jelas mengenai posisi aktiva dan hutang. Lalu selanjutnya, metode pencatatan berpasangan ini menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-16 dan 17 dan terus berevolusi hingga menjadi sistem akuntansi modern. Perkembangan ini ditandai dengan diperkenalkannya jurnal khusus seperti buku kas untuk menghindari penumpukan detail serta berkembangnya laporan keuangan periodik. Lalu pada abad ke-17 dan 18, akun dan transaksi mulai dipersonifikasikan untuk memperjelas aturan debit dan kredit, serta sistem ini diperluas penggunanya ke berbagai organisasi seperti biara dan negara, yang mendorong munculnya kajian teoritis akuntansi. Akun persediaan lalu mulai dipisahkan berdasarkan jenis barang, sementara perkembangan perusahaan terbesar seperti East India Company dan revolusi industri meningkat peran akuntansi, terutama akuntansi biaya dan konsep keberlangsungan usaha, periodisitas, serta aktual. Pada abad ke-18 hingga 19 terjadi evolusi pencatatan aktiva tetap, revaluasi, dan metode depresiasi. Meskipun depresiasi baru digunakan secara luas hingga tahun 1930. Revolusi industri juga melahirkan akuntansi biaya untuk mengendalikan internal perusahaan manufaktur. Selanjutnya, akhir abad ke-19 hingga ke-20 ditandai dengan berkembangnya akuntansi aktual, laporan dana serta metode akuntansi untuk isu-isu kompleks seperti laba bersama, inflasi, sewa jangka panjang, pensiun, hingga rekayasa keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan prinsip-prinsip akuntansi. Jadi di abad ke-15 muncul sistem pembukaan perpasangan atau double entry yang dikenal oleh Luca Pacioli sebagai dasar akuntansi modern. Dan awal abad ke-20, prinsip akuntansi mulai distandarisasikan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan perusahaan dan investitor. Lalu pada tahun 1930 sampai 1950-an dikembangkan konsep generasi accept accounting principle atau yang disebut GAP untuk meningkatkan konsistensi laporan keuangan. Lalu pada tahun 1970 sampai 1990-an muncul kerangka konseptual akuntansi dan lembaga standar internasional untuk menyatukan praktik akuntansi. Lalu pada tahun 2000-an sampai dengan sekarang itu penerapan internasional financial reporting standar atau yang bisa disebut IFRS secara global guna untuk meningkatkan transparansi dan daya banding laporan keuangan. Lalu jadi kesimpulannya itu prinsip akuntansi itu berkembang mengikuti kebutuhan ekonomi global dari pencatatan sederhana menuju standar internasional yang seragam dan berkualitas tinggi seperti itu. Baik, selanjutnya adalah perbedaan antara akuntansi dan juga kapitalisme, di mana ini dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengolah, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas. Dan tujuan utamanya sendiri merupakan sebagai penyedia informasi keuangan yang relevan dan andal untuk menuntut pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak internal maupun eksternal suatu perusahaan. Sedangkan kapitalisme merupakan satu sistem ekonomi dan ideologi yang menekankan kepemilikan pribadi atas alat produksi, kebebasan pasar, dan tujuan utamanya berupa maksimalisasi laba. Kapitalisme ini lahir dari pemikiran liberalisme yang mengedepankan kebebasan individu dalam aktivitas ekonomi. Selanjutnya adalah perbedaan konseptual akuntansi dan juga kapitalisme. Yang pertama secara hakikat atau nature, yang kedua tujuannya atau objektif, lalu yang ketiga dari sifat atau karakteristiknya, lalu yang keempat di ruang lingkup atau skopnya. Untuk perbedaannya sendiri, yang pertama dari hakikatnya, yaitu akuntansi ini merupakan suatu sistem informasi, sedangkan kapitalisme ini merupakan sistem ekonomi sekaligus ideologi. Lalu yang kedua secara tujuannya, di mana akuntansi ini berorientasi pada informasi, sedangkan kapitalisme ini berorientasi pada profit dan pertumbuhan modal. Lalu yang ketiga secara sifat atau karakteristiknya, di mana akuntansi ini merupakan ilmu terapan, sedangkan kapitalisme ini merupakan suatu paham atau ideologi ekonomi. Lalu yang terakhir yaitu ruang lingkup atau skopnya, di mana akuntansi ini bekerja pada level entitas, sedangkan kapitalisme ini bekerja pada level sistem ekonomi nasional. Selanjutnya adalah hubungan akuntansi dan juga kapitalisme. Dalam kapitalisme, akuntansi ini berfungsi sebagai alat pengendali pemilik modal serta sarana pelaporan keuangan yang transparan. Oleh karena itu, akuntansi ini sering dianggap sebagai bagian pendukung praktik kapitalistik yang digunakan untuk mengukur laba dan juga mendukung kepentingan pemilik modal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai relevansi secara akuntansi.
Menurut Ahmad Riyadi Berkawi, sejarah akuntansi tidak hanya berfungsi untuk menceritakan perkembangan akuntansi di masa lalu, tetapi memiliki relevansi penting dalam memahami teori akuntansi. Sejarah akuntansi menjelaskan bagaimana praktik akuntansi berkembang sebagai respon terhadap perubahan lingkungan ekonomi, sosial, dan institusional. Dari praktik inilah kemudian muncul teori-teori akuntansi yang berusaha menjelaskan dan mengevaluasi praktik tersebut. Berkawi menegaskan bahwa teori akuntansi tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarahnya, karena setiap konsep dan standar akuntansi lahir untuk menjawab kebutuhan informasi pada masanya. Dengan memahami sejarah akuntansi, kita dapat mengetahui alasan dibalik munculnya konsep dan standar akuntansi yang digunakan saat ini. Oleh karena itu, sejarah akuntansi menjadi fondasi penting dalam menilai relevansi praktik dan teori akuntansi terhadap kondisi ekonomi yang terus berkembang. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait isu-isu akuntansi internasional. Nah, dalam kasusnya, isu internasional akuntansi yakni ada 3. Yang pertama yaitu Translation Operation atau translasi operasional luar negeri, di mana hal ini membahas terkait bagaimana laporan keuangan perusahaan luar negeri seperti anak perusahaan atau cabangnya dijabarkan dalam mata uang induk perusahaan. Isu utamanya yakni terkait dengan perbedaan mata uang, fluktuasi nilai, dampak kurs terhadap aset, liabilitas, pendapatan, dan juga laba. Nah, hal ini kenapa bisa menjadi isu internasional dan kenapa penting sekali untuk dibahas? Dikarenakan kesalahan translasi bisa menyebabkan laba terlihat selalu tinggi atau rendah, padahal hanya akibat perubahan dari kurs, bukan kinerja yang sebenarnya. Isu yang kedua yakni terkait National Accounting Differences atau perbedaan akuntansi nasional. Nah, dikarenakan topiknya yakni nasional, yakni yang mana setiap negara memiliki atau mempunyai sistem akuntansi yang berbeda-beda, yang mana hal tersebut dipengaruhi oleh sistem hukum, budaya, peran pemerintah, struktur pasar modal, yang mana dalam setiap negara atau daerah itu memiliki perbedaan. Dan juga perbedaan ini dibagi menjadi 2 model utama. Yang pertama yaitu ada Anglo-American Model yang memiliki ciri utama yakni yang pertama, Anglo-American Model. Seperti namanya, American Model, hal ini berlaku hanya di negara Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Australia. Hal ini juga berorientasi pada investor dan pasar modal. Pengungkapan laporannya juga terkait keuangan yang lebih luas, serta standarnya berbasis prinsip ekonomi, yang memiliki tujuan utama memberi informasi bagi pengambilan keputusan investor. Lalu yang kedua yakni Continental Model, yang memiliki ciri utama berlaku di Jerman, Prancis, Jepang, atau lebih dalam tradisi tradisional, yang mana dipengaruhi oleh pemerintah dan juga perbankan. Akuntansi ini erat dikaitkan dengan perpajakan serta pengungkapan relatif lebih terbatas. Tujuan utamanya kepatuhan hukum dan perlindungan kreditur. Nah, yang ketiga ini mungkin kita lebih mengenal isu ini, yakni International Harmonization of Accounting Standard atau harmonisasi standar akuntansi internasional. Harmonisasi adalah upaya menyelaraskan standar akuntansi antar negara agar laporan keuangan dapat dibandingkan secara global, dipahami investor internasional, serta meningkatkan transparansi. Contoh nyata dari harmonisasi yakni pembentukan IASB, penerapan IFRS di berbagai negara, termasuk negara kita, Indonesia. Yang mana IFRS ini sudah kita pelajari dari kita semester 1, sudah diperkenalkan juga. Nah, masalah dari International Harmonization of Accounting Standard ini walaupun standarnya sama, penerapan dan penegakannya itu masih berbeda dalam setiap negara. Inti besar dari bab ini yakni membahas bahwa akuntansi internasional menghadapi tantangan utama berupa yang pertama, perbedaan mata uang, yang kedua, perbedaan sistem dan budaya akuntansi, dan yang ketiga yakni kebutuhan penyatuan standar global. Semua isu tersebut mendorong lahirnya IFRS sebagai upaya menciptakan laporan keuangan yang transparan dan dapat dibandingkan secara internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.